Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta aglonema, jumpa lagi dengan saya di Yani Channel. Sudah cukup lama saya tidak memposting video-video tentang kita men-share pengalaman atau ilmu yang kita punya di sekitar aglonema. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana mengembalikan semangat kita. Kita yang awalnya itu sudah sangat senang, sangat hobi dengan aglonema, tiba-tiba semangat kita kendor, pudar. Nah, semua itu gara-gara aglonema kita yang awalnya tumbuh subur, kemudian setiap mengeluarkan daun itu semakin lebar dari daun-daun yang sudah ada. Tiba-tiba besoknya itu berubah. Awalnya itu pada tegak, besoknya itu kayak letoi, lemas, kesannya kurang segar gitu. Tiba-tiba besoknya lagi menguning daunnya, kemudian tiba-tiba besok lagi membusuk batangnya. Kemudian setelah kita bongkar, Masya Allah, ternyata akarnya itu sudah pada habis karena semuanya pada busuk. Jadi hal-hal yang semacam itu membuat kita merasa down gitu. Karena kita sudah memperlakukan aglonema itu sesuai dengan yang aglonema mau yang kita pikirkan seperti itu. Kemudian kita mencari ilmu-ilmu di channel-channel YouTube yang sudah banyak sekali tentang aglonema. Tetapi kok pada akhirnya tetap seperti itu gitu loh, lonyot. Yang harus disadari, saya sudah membagi hal-hal yang perlu kita miliki untuk menjadi pencinta atau perawat aglonema. Itu adalah harus hobi, senang dulu. Karena memang sejatinya aglonema ini adalah merupakan makhluk hidup. Ya namanya makhluk hidup ya sama lah seperti kita manusia. Ada saatnya sakit, ada saatnya sehat, ada saatnya tumbuh subur, dan ada saatnya mati. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya karena saya ini juga mengalami hal yang seperti itu. Awalnya begitu banyak sekali aglonema saya yang sudah tumbuh subur, saya memperlakukannya dengan sebaik mungkin, tiba-tiba lonyot, tiba-tiba busuk akarnya gitu. Jadi kita berusaha menyelamatkan aglonema kita itu semaksimal yang kita bisa. Kalau toh pada akhirnya sudah kita berusaha maksimal, kemudian aglonema kita ini tidak bisa diselamatkan, ya sudah, mungkin memang sudah waktunya dia mati. Tapi sejatinya kalau kita sudah berusaha maksimal merawat aglonema ini, kalau lonyot itu seperti apa perlakuannya, kalau busuk akarnya itu seperti apa perlakuannya, ada dalam video-video saya juga yang lain, dan juga banyak sekali video-video teman kita di channel-channel yang lain tentang bagaimana menangani aglonema yang sakit. Nah, jadi ini adalah aglonema saya yang tanda kutip sakit, dan sekarang lagi saya rawat dan mengusahakan agar mereka bisa tumbuh kembali. Ya, dengan salah satu cara, kalau aglonema kita itu lonyot akarnya, kita bersihkan akarnya, kemudian kita tanam kembali dengan media tertentu, kemudian kita sungkup. Nah, setelah 1 bulan atau 1,5 bulan kita buka kembali, insya Allah akan sudah tumbuh akar yang baru. Dan proses penyungkupan yang seperti itu ada juga di channel video saya yang lain. Nah, ini adalah saya ingin membuka hasil cacahan. Nah, kalau aglonema kita itu sudah terlalu panjang, terlalu tinggi, jadi perlu dicacah gitu loh. Karena kalau kita membiarkannya dia seperti itu, nanti akan mudah patah sendiri gitu. Nah, jadi sebelum dipatah sendiri, ya lebih baik kita cacah lebih dahulu. Karena kalau aglonema yang sudah tinggi itu menandakan dia sudah cukup berumur, sudah tua, dan gampang juga terserang oleh hama. Jadi lebih baik kita mencacah. Nah, ini adalah
bagian-bagian aglonema yang sudah saya cacah, dan ini sudah berusia lebih kurang 1 bulan, 1 bulan lebih lah, tidak kurang dari 1 bulan, lebih 1 bulan, 5 minggu kayaknya ini, 5 apa 6 minggu. Nah, kita akan membukanya dan melihat hasil dari cacahan ini. Selama kita memperlakukan hasil cacahan kita itu, proses steps by stepnya itu kita jalani, kita lakukan, insya Allah hasilnya itu tidak akan mengecewakan. Nah, seperti ini cacahan dari ini, kalau nggak salah kemarin apa ya, saya nggak mencatat, kayaknya red cochin deh. Nah, ini 3 cacahan yang saya tanam ya alhamdulillah tumbuh semua. Cuman yang itu ada bedanya, ada yang sudah tinggi sekali tunasnya, calon daun itu ada yang pendek. Ya itulah, kita kembali lagi, bagian batang yang kita cacah itu ya mungkin ada yang sehat sekali, ada yang kurang sehat, tapi paling tidak intinya dia sudah mengeluarkan tunasnya. Nah, kemudian ini juga cacahan yang saya sungkup. Saya selalu menyungkup setiap cacahan yang saya tanam, karena saya dengan menyungkup itu menjaga kelembaban. Nah, karena kelembaban inilah yang dibutuhkan oleh aglonema. Nah, kita buka dulu yang ini. Hasil cacahan saya sama juga usianya ini sekitar 5-6 minggu. Seperti apa ya calon tunasnya? Alhamdulillah, ini juga tumbuh teman-teman. Ini adalah cacahan dari Red Stardust. Ini cacahan dari Red Stardust. Nah, ada 2 cacahannya, ya alhamdulillah tumbuh semua, keluarkan tunas, dan insya Allah kayaknya ini sehat. Nah, ini menandakan dia hidup gitu, ada kehidupan yang baru. Jadi jangan pernah putus asa. Ya putus asa bolehlah, tapi jangan kepanjangan. Nah, ini juga adalah bekas hasil dari cacahan. Nah, ini adalah Red Stardust juga. Yang ini kayaknya Snow White. Nah, kalau yang ini adalah Red Cochin juga, ini Red Cochin. Yang satunya ini adalah Snow White. Nah, kalau kita tetap ulet gitu, tetap selalu mengusahakan sampai batas terakhir ya. Batas terakhir itu adalah dengan mencacah-cacahnya tadi. Kemudian kita menanamnya kembali dan menyungkup. 1 bulan kemudian kita bisa melihat ada kehidupan baru. Nah, kalau sudah seperti ini, saya membuka sungkupannya. Saya membiarkan dulu di tempatnya sampai kita menjaga kelembabannya itu, sampai setelah mengeluarkan 2-3 daun lah, baru saya akan memisah-misah ke pot yang sendiri-sendiri. Nah, inilah hasil dari cacahan-cacahan saya, teman-teman. Semoga teman-teman para pencinta aglonema seperti saya juga tetap selalu semangat. Jangan berkecil hati dalam mempertahankan atau dalam merawat aglonema kita yang sakit ya, yang kurang sehat. Ya karena itulah, seperti kata teman saya, bahwa ya namanya juga memelihara makhluk hidup. Jadi ya ada saatnya sakit, ada saatnya sehat, ada saatnya tumbuh subur, ada saatnya dia mati. Ya kalaupun sudah mati ya sudah, kita sudah melakukan yang maksimal. Tapi nggak adalah yang mati, dalam artian mungkin mati induknya, tetapi masih ada cacahan batangnya yang kita pertahankan, yang insya Allah 1 bulan ke depan ada lagi kehidupan baru gitu. Istilahnya ada anaknya gitu, walaupun induknya sudah tidak bisa kita pertahankan, tapi dia akan menghasilkan anakan-anakan yang baru yang insya Allah akan tumbuh subur dari induknya. Nah, ini seperti ini teman-teman, aglonema. Misalnya kalau lihat ada tumbuh tunas baru, Masya Allah, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita pecinta aglonema.
kemudian keluar daun baru yang lebih lebar, lebih besar dari daun sebelumnya, yang menandakan bahwa itu aglonema sehat. Itu kebahagiaan. Tidak bisa kita ukur dengan apapun gitu kebahagiaannya. Itu yang saya rasakan. Ya nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain juga saya pikir juga sama seperti saya. Jadi seperti itu teman-teman, jangan pernah menyerah dalam merawat dan memelihara aglonema. Karena aglonema ini memang tanaman yang cukup cantik ya, tapi dalam tanda kutip butuh perawatan yang ekstra, dalam artian butuh perhatian lebih gitu dari kita. Jadi mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya share, saya sampaikan. Jadi intinya di sini kita tetap selalu semangat. Kita jadi pejuang cacahan-cacahan aglonema yang akan melahirkan tunas-tunas baru yang lebih sehat dan lebih subur. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Mudah-mudahan kita semua tetap selalu semangat menjadi pejuang-pejuang bonggol atau cacahan-cacahan aglonema. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.